Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Malasari dari kelas RI 3A NPM 247822010. Saya di sini akan membuat video hands-on yaitu pada mata kuliah IoT 2, yaitu saya melanjutkan lab sebelumnya. Kalau di lab sebelumnya itu sudah install Node-RED. Nah, jadi kita di sini bakal install InfluxDB. Nah, jadi kita install InfluxDB-nya ini di Docker. Kita bisa ke Docker. Nah, kita cari di sini yaitu InfluxDB. Nah, oke, ini sudah ada. Saya sudah install ya. Teman-teman kalau mau install tinggal di install aja atau run juga bisa. Nah, lalu ini sudah ada nih. Lalu saya hidupkan. Lalu jangan lupa untuk atur portnya juga ya. Hidupin dulu. Lalu ini untuk Eclipse Moscow itu juga dihidupin. Dan Node-RED-nya juga dihidupin. Oke, sudah. Nah, jadi untuk rangkaian sensornya juga masih sama ini. Seperti ini pada rangkaian sebelumnya juga sama. Jadi di sini kita bakal ke Node-RED, ke portnya InfluxDB dulu ya. Kita pastiin apakah dia sudah benar-benar bisa. Host 8086. Oke, ini udah bisa ya. Berarti sudah terinstall. Oke, selanjutnya kita akan kalau udah ini kita bakal ke Node-RED. Di Node-RED sini. Nah, kita bakal install InfluxDB. Install InfluxDB ini kita install aja. Nah, ini kita tunggu dulu. Oke, udah keinstall. Setelah itu kita close. Nah, kalau udah mungkin ini adalah perak saya ya. Nah, ini kita udah ke sini. Ini nanti ya, ini kita install InfluxDB terlebih dahulu. Nah, kalau kita udah install InfluxDB ini, kita ini tambahin node-nya kayak yang ada di sini, yang kayak bisa kita lihat. Oke, di sini. Nah, ini kita ke copy aja, kita ke Node-RED, kita copy ini. Lalu kita copy yang ini juga. Oke, udah. Setelah itu kita sambungin dari sini ke sini, dari sini ke sini. Setelah itu ini kita ganti jadi namanya kita ganti temperatur. Temperatur kita downin, lalu ini sebelahnya juga temperatur. Kita dan juga, nah ini kita ganti nama humidity. Nah, oke. Setelah itu kita ganti yang di humidity ini. Ini kita ganti ya. Kita ikutin yang ada di laporan saya. Sorry. Nah, ini atur setiap node-nya. Yang function humidity ini kita ganti. Lihat, ini kita ganti humidity belakangnya. Oke, kita down. Lalu yang ini kita ganti jadi humidity juga. Oke, kita down.
Nah, setelah itu selanjutnya yaitu kita tambah note lagi influx dan influx out. Kita cari di sini. Sorry. Yang ini kita function. Hapus dulu. Ini kita influx out. Lalu ini kita cari yang function. Kalau udah kita sambungin. Nah, oke, ini kita ganti namanya jadi influx. Kita down, kita ganti dulu namanya. Ini jadi influx out. Kita down. Lalu setelah itu kita edit juga yang ada di sini. Yaitu kita masukin yang ini nih. Kita mungkin lebih mudah. Kita jadi 2 aja. Nah, ini kita msg titik topik sama dengan ini adalah topik kita yaitu not thread to influx. Lalu setelah itu kita enter, kita var. Nah, ini udah msg titik topik not thread to influx global titik get temperatur humidity. Oke, kalau udah kita down aja. Setelah itu langkah selanjutnya ini yang influx out. Kita oke, di influx out ini. Nah, kita ke influx db dulu mungkin ya. Nah, di influx db ini kita get start. Lalu ini username-nya Gadis, password-nya saya udah buat. Lalu ini organisasinya namanya. Sorry, saya lupa. Oke, Gadis juga data MQTT. Gadis dan ini adalah data MQTT. Nah, ini pastiin ini udah keisi semua baru bisa kita continue. Nah, ini adalah token kita. Kita copy aja. Nah, kita simpen token kita ini. Mungkin kita bisa simpen di sini. Kita Ctrl V. Setelah itu kita lanjut. Setelah kita tokennya ini kita advance. Nah, seperti ini. Kalau udah, kita lanjut ke influx out tadi. Nah, di influx out ini kita edit atau kita integrasiin itu jadi oke. Kita bisa lihat di sini, ini namanya ini untuk influx
Oh, sorry, ini betul influx out. Lalu kita edit di sininya, ini adalah influx db mqtt min mqtt, lalu versinya 2. Nah, kalau udah, ini kita salin token kita tadi. Ini tokennya kesimpan sih. Kita coba dulu aja ya. Kalau nggak bisa, nanti kita buat token lagi. Kita pakai yang tadi aja deh, yang barusan. Lalu, oke, setelah itu kita add. Nah, kalau udah kayak gini, ini organisasinya kita ganti Polinella. Lalu bucketnya tadi data mqtt. Oke, kalau udah, setelah itu kita lihat dulu. Oke, kita add aja, kita downin. Ini down. Nah, setelah itu, kalau udah, kita coba kita deploy. The changes include conflicts that must be resolved before they can deploy. Apa ini? Apa nih yang salah? Kita coba ini aja dulu. Bisa nggak kita ke deploy? Oke, bisa. Nah, kita tambahin debug-nya juga. Ini biarin kita bisa lihat salahnya di mana. Oke, kita sambungin. Nah, oke, udah. Nah, setelah itu, kalau udah, ini juga udah ke connect ya, kita coba kita buat, oke, ini juga udah 2 nih, temperatur dan humidity ya, di dashboardnya, di Gauge-nya. Lalu setelah itu kita ke kodenya aja. Nah, kodenya juga masih pakai yang sama. Kita coba nyalain, sambungin USB-nya. Kalau udah, kita upload aja langsung. Mohon maaf apabila kok saya berisik karena sedang ramai juga. Ini kan tunggu sampai 100. Ya udah, kita lihat di serial monitor. Gagal, seperti biasa kita cabut aja. Kita nyalain lagi. Kita bersihin. Oke, datanya kehubung nih. Bisa nih teman-teman. Nah, kalau udah kita lihat di MQTT-nya juga. Di MQTT-nya ini kita hidupin. Saya pakai connection yang tadi ya, pakai di lab sebelumnya juga. Nah, ini connect. Sekarang jam 22.24. Oke, ini udah masuk ya, temperatur dan humidity-nya. Lalu langkah selanjutnya ini kita ke influx. Oh, kita ke Node-RED dan influx DB-nya. Kita lihat gambar kutu yang ada di sini. Nah, ini udah bisa nih, teman-teman. Setelah di laporan saya juga. Ini untuk kodenya. Nih ya. Nih. Kita bisa lihat di sini. Oh, ada yang salah nih. No measurement specified. Nah, jadi saya
lupa untuk ngisi ini sensor DHT22 dan organisasinya ini kita samain gadis, lalu kita ke edit ini. Nah, ini URL-nya ini HTTP, ini IP kita, dan ini portnya. Ini untuk tokennya. Tokennya tadi yaitu, aduh, sorry. Oke, kita update. Kita down, kita deploy. Coba lihat lagi. Oke, udah bisa nih teman-teman. Nah, ini udah bisa. Udah nggak ada yang error lagi untuk temperatur dan humidity-nya. Lalu kita lanjut ke InfluxDB-nya. Tadi nih saya sempat buat token baru juga. Lalu kita ke InfluxDB, ke bucket. Lalu kita pencet bucket kita. Nah, ini kita klik yang sensor DHT22. Lalu ini kita klik dua-duanya. Lalu kita submit. Nah, jadi ini kita bisa lihat nih, teman-teman, untuk kita nih mau ngelihat kelembaban dan suhu kita nih menggunakan apa. Ini scatter, ini kita bisa lihat di sini. Dan coba kita lihat yang lain. Misal kita mau table. Nah, ini kalau table kayak gini nih, teman-teman. Jadi sekarang jam 22.46. Nih. Seperti ini. Kita coba yang lain, coba Gauge. Nah, ini. Lalu kita coba lagi yang grafik ini. Nah, kayak gini ya teman-teman. Mungkin untuk biar konsisten kita pakai ini aja kali. Apa ya? Kita pakai Gauge aja deh. Nah, oke, sudah seperti ini. Lalu kita download CSV-nya ini, download. Nah, kita lihat di sini. Kita buka. Nah, jadi ini hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini CSV-nya nih. Oke, sudah semua. Jadi pada lab ini kita tuh install InfluxDB dan kita buat node seperti ini di Node-RED. Pastiin nggak ada yang error. Kita lihatnya lewat debug ini, debug. Lalu selanjutnya kita udah ya semua. Ini di Arduino juga bisa, di MQTT-nya juga bisa, dan ini adalah CSV-nya teman-teman. Dan di InfluxDB-nya juga bisa ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, jadi teman-teman kalau mau buat token baru itu teman-teman bisa ke source, kita ke bucket, lalu kita ke API token, lalu kita generate API token, custom. Nah, kita cari yang bucket ini, kita pilih nama bucket kita. Nah, ini kita checklist aja. Habis itu nanti kita generate seperti itu. Ini kalau mau buat token baru ya. Nah, mungkin cukup sekian video hands-on dari saya. Terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan. Saya Yiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.